Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar berbicara tentang iman. Iman adalah tanggapan manusia terhadap sapaan Allah. Maka pertanyaannya, sungguhkah kita sudah beriman? Sungguhkah kita sudah menanggapi sapaan Allah dalam kehidupan kita? Ketika kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah, berarti kita harus siap menanggung segala konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi saya mau mengatakan, iman tidak bertumbuh pada saat Anda berbahagia. Tapi iman bertumbuh ketika Anda mengalami krisis ketidakpercayaan dalam hidup. Maka Anda hanya bisa berlari dan memohon belas kasih dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam Injil hari ini, kembali Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapakah aku ini? Kalian sudah mengikuti saya sekian tahun lamanya. Siapakah aku? Dalam permenungan saya, Bapak, Ibu, adik-adikku yang terkasih, kita juga sudah mengikuti Tuhan sekian lama. Saat ini mungkin kita dalam keadaan bimbang, kita dalam keadaan terpuruk, kita punya begitu banyak persoalan, pergumulan, sakit, penyakit. Lalu tiba-tiba Tuhan datang di hadapanmu. Lalu Tuhan bertanya, dengan semua pergumulanmu, sakit dan penyakitmu, menurut kamu, siapakah aku ini? Tuhan menuntut kita menjawab sejujur-jujurnya dari pengalaman hidup kita untuk mengikuti Dia. Mengikuti Kristus bukan hanya soal ikut-ikut saja. Bukan soal kita belajar banyak tahu tentang agama. Kita banyak membaca kitab suci. Tidak. Tetapi hari ini secara pribadi Tuhan bertanya kepada Anda dan saya. Dengan situasimu, siapakah aku bagimu saat ini? Maka kita diberi kebebasan oleh Tuhan Yesus untuk menjawabnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum beriman yang terkasih, bagi saya secara pribadi, kadang ada keraguan-raguan dalam hidup ini untuk menjawab siapakah Tuhan. Tetapi justru ketika saya semakin menghidupi, semakin dekat dengan Tuhan, saya semakin merasakan bahwa Tuhan begitu baik dengan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dalam situasi apapun. Maka saya berani mengatakan, Engkau adalah Allah
yang tidak akan pernah meninggalkan saya, Tuhan. Bagaimana dengan jawaban Bapak Ibu? Kita semua punya pengalaman dalam hidup. Ingat baik-baik. Sekalipun saat ini Anda mengalami keputusasaan yang berat, tapi pasti ada orang-orang di sekitar Anda yang selalu meneguhkan dan menguatkan Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kalau kita setia, kita boleh memahami pengalaman hidup kita. Bahwa siapapun kita, dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Tuhan begitu mencintai Anda dan saya. Dia adalah Allah yang luar biasa. Allah yang berjalan bersama kita dalam suka dan duka hidup kita. Tinggal bagaimana kita merasakan itu saat ini, Bapak Ibu. Kadang juga saya merasakan itu. Betapa berat beban ini dalam hidup saya. Tapi saya punya satu keyakinan. Bahwa iman adalah tanggapan saya terhadap sapaan Allah. Maka apapun situasi hidup saya harus terus datang. Saya harus terus menanggapi sapaan Allah itu. Karena Allah sedang membentuk saya melalui setiap pengalaman yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Agar apapun situasi hidup kita akan menjawab secara jujur ketika Dia bertanya kepada kita. Dan ingat satu hal. Kalau Anda pernah meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Don't be afraid because I am with you. Jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan tidak jauh, Bapak Ibu. Tuhan sedekat napasmu. Tuhan saat ini sedang bergumul bersama Anda. Tuhan juga sedang bersuka cita bersama dengan Anda. Karena Dia sudah menebus kita dengan darah yang paling mahal. Maka Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka mari. Kalau hari ini Tuhan datang di hadapan Anda dan Dia bertanya, siapakah aku dengan semua pergumulanmu, dengan semua jatuh bangunmu? Siapakah aku? Mari kita tetap menjawab, ya Tuhanku dan Allahku, hanya kepadamu Tuhan aku datang dan membawa semua pergumulanku dan membiarkan Engkau bersama-sama memanggul pergumulanku dengan aku agar aku tetap setia kepadamu. Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menganugerahi dirimu seutuhnya dan menghidupi kami dengan tubuh serta darah putramu. Kami mohon, jiwailah kami dengan semangat yang menjiwai para rasul, agar kami benar-benar melanjutkan karya cinta kasih putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, mereka semua yang kita doakan, senantiasa dibimbing oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin.